Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya minta maaf bukan ya, jadi tidak bisa bahasa Sunda. Bahasa Indonesia itu. Karena mungkin sebelumnya kan yang saya kan 13 Sunda ya. Nah kalau saya pada Allah belum terlalu bisa, bisa sedikit. Sarawak saya Sarawak. Alhamdulillah. Insyaallah. Kumaha darana. Kalau itu bisa insyaallah. Gimana insyaallah kalau itu bisa. Baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada subuh ini, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya. Yang ini adalah salah satu nikmat yang tidak bisa kita hitung ataupun tidak bisa kita beli dengan harga yang murah. Karena kenapa ibu-ibu? Kenapa kita tidak bisa beli dengan harga yang murah nikmat ini? Karena kalau nikmat itu bisa kita beli dengan harga yang murah, niscaya orang-orang kaya lah yang mampu hanya pergi ke masjid. Orang-orang miskin tidak bisa pergi ke masjid. Ya kan? Kalau nikmat itu bisa dibeli dengan harga yang murah, niscaya orang miskin saja, orang kaya saja yang mampu bisa pergi ke masjid. Orang miskin tidak bisa pergi ke masjid. Ya. Tapi nikmat itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memberikan taufik itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, maka kita di sini adalah salah satu orang-orang yang Allah pilih untuk bisa beribadah kepadanya. Maka bersyukurlah. Bersyukur kepada Allah supaya kita terus diberikan oleh Allah kenikmatan untuk bisa beribadah kepadanya. Karena ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Nah, seperti itu. Baik. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada jemaah Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak ketika kita beribadah itu terkadang kita semangat, terkadang kita butuh? Pernah merasakan? Ya. Betul. Kita semua pasti merasakan seperti itu. Dan itu wajar. Karena kenapa? Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Walikulli amalin syirratun, walikulli syirratin fatratun. Faman yakun fatrahu la sunnah faqad ibtada, wa man yakun ila ghairi dzalik faqad dhalla. Perhatikan jemaah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal itu pasti ada masa semangatnya. Walikulli amalin syirratun, walikulli syirratin fatratun. Dan setiap semangat itu pasti ada futurnya. Contoh, kalau lagi semangat nih, misalkan lagi semangat nih berjamaah kalian, lagi semangat mungkin sebelum azan dah ke masjid, azan dah masjid nih, terus sholat sunatnya di masjid, ya, terus qobliyahnya, ba'diyahnya, habis pulang dari rumah nanti tambah lagi malam sholat malam, duhanya, sholat tambah duha, baca Quran. Itu kalau lagi semangat, itu aja. Pernah kita merasakan seperti itu. Mungkin kalau lagi sedekahnya, Masya Allah, itu kalau lagi gimana lagi semangat. Tapi ingat, walaupun syiratin kata setiap amal itu pasti ada masa futurnya. Kalau ada futur apa? Kalau ada futur, contoh aja lah. Azan ya Allahu Akbar, masih ada belum komat. Nah itu namanya sudah mulai futur tuh, sudah mulai futur tuh. Apalagi gimana kayaknya bacanya panjang.
Ya kan? Udah mulai stres. Nah, itu kalau ibu itu seperti itu. Tadi yang semangat sebelum azan langsung ini udah azan, masih azan caranya kerja lagi dulu. Nah, itu. Terus tadinya ada sholat duha, akhirnya apa? Gak mau sholat duha lagi. Nah itu. Terus tadi sholat tahajud, akhirnya malas. Nah ini biasa kita lakukan seperti itu biasa. Dan ini wajar. Makanya istri Nabi SAW pernah ditanya, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada suaminya Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, amalan apa yang Allah cintai? Kita pengen tahu amalan apa yang Allah cintai itu. Apa kata beliau SAW? Adwamuhu wa in qalla. Amalan yang Allah cintai itu adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Amalan yang kontinu yang sering kita lakukan walaupun sedikit. Contoh misalkan jamaah bisa membaca Al-Quran setiap harinya 2 lembar. Bagus itu, 2 lembar tapi setiap hari rutin setiap hari. Itu yang Allah cintai. Daripada sekarang 1 juz, besok 2 juz, ambil 1 minggu ya. Hadis itu nggak pernah baca lagi. Kapan bacanya? Ramadan baru baca lagi. Ini nggak bagus. Rajin surat dua. Setiap 1 juz sehari 8 rakaat misalkan, 4 rakaat. Rajin. Itu cuma sebulan doang. Rajin itu nggak pernah sehari lagi. Ini nggak bagus seperti itu. Ya. Tapi apa? Yang bagus itu bagaimana? Mungkin kita mampu 1 harinya berinfak 5.000 misalkan. 1 hari itu rutin terus. Nah itu lebih bagus. Karena apa? Amalan yang sedikit akan tetapi rutin kita kerjakan itu yang Allah cintai terhadap amalan. Nanti kalau kita ingin tahu amalan apa yang Allah cintai itu adalah adwamu wa in qalla. Amalan yang sedikit, amalan yang kontinu walaupun sedikit. Sering kita lakukan. Contoh kita mungkin punya amalan apa? Ya, ini kita juga kasih diri aja. Diri kita ini punya amalan apa yang rutin kita lakukan. Mungkin ada yang mungkin sholat duhanya, sholat tahajudnya, sedekahnya, walaupun sedikit-sedikit tapi rutin. Nah itu ketahui ya jemaah, itulah yang amalan Allah cintai. Itulah yang amalan yang Allah cintai. Oleh karenanya jemaah, untuk subuh ini, insya Allah tema kita adalah amalan yang ringan, akan tetapi pahalanya besar di Allah Subhanahu. Kenapa saya pilih tema ini? Karena ya tadi namanya kita manusia itu pasti ada masa semangat, ada masa usul. Makanya salah satu Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah berikan kita amalan yang insya Allah semua kita bisa melakukannya. Akan tetapi kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Jemaah, Allah berikan kita pahala yang begitu besar dengan amalan ini. Ya, biasanya gini. Biasanya orang itu ketika dia diberikan diberikan misalnya kayak contoh kita mendidik anak. Nah, kalau kamu mampu nanti puasa sampai nanti bapak berikan misalkan motor, kemahalan. Apa misalkan? Kasih uang 50.000. Insya Allah pasti anak itu semangat ya. Semangat ya. Nah nanti kalau kamu sampai lebaran puasanya tinggal nanti bapak berikan sepeda. Insya Allah semangat anak itu. Begitu juga kita jemaah. Ketika Allah berikan kita amalan yang ringan, insya Allah kita bisa melakukan semua. Tapi pahalanya besar, itu kita akan lebih semangat lagi melakukannya. Itulah saking sayang Allah sama kita jemaah. Ya. Makanya ini insya Allah kita akan membahas amalan yang ringan, tetapi pahalanya besar insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Amalan pertama. Perhatikan jemaah. Amalan pertama adalah membaca doa setelah wudu. Ini mungkin jemaah wah itu mah sudah biasa setiap hari memang karena kita kan setiap hari sholat ya. Nah cuma mungkin kita belum tahu apa keutamaan membaca doa setelah wudu. Kita bacakan hadis ini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata,
Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, thumma qala, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin." Udah hafal semua? Udah hafal semua? Udah ya, insyaallah udah hafal semua. Apa utamanya? Perhatikan, artinya aku bersaksi ya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak ya yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Ya. Jadi ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Apa kata Nabi sallallahu utamanya adalah futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhul min ayyiha syaa, ya, maka melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga. 8 pintu surga. Dikatakan kepadanya, silakan kamu masuk pintu mana saja kamu mau. Perhatikan jemaah, ketika kita membaca doa setelah wudhu tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allah katakan kepada kita, Allah bukakan kita pintu surga, 8 pintu surga. Kemudian dikatakan kepada kita, silakan kamu masuk pintu saja mana kamu mau. Kira-kira bisa nggak para jamaah? Bisa ya? Padahal ini semua kita bisa melakukannya. Terkadang kita lupa. Dan mungkin malas lah, kita berwudu malas. Padahal apa? Ketika kita berwudu, kita baca doa ini, Allah berikan kita keutamaan ini. Allah bukakan kita 8 pintu surga. 8 pintu surga. Kemudian Allah katakan kepada kita, silakan kamu masuk surga mana saja kamu. Tentu kita pengen surga mana? Surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Disitulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Itu amal yang pertama. Membaca doa setelah wudu. Yang kedua, membaca doa setelah makan. Kita setiap hari makan ya? Iya, makan, Masya Allah. Alhamdulillah kita setiap hari makan. Ternyata ada keutamaan bagi orang yang membaca doa setelah makan. Sudah apa semua, Bu? Jangan membaca doa setelah makan, sudah apa semua ya? Doanya seperti ini. Nabi SAW bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah." Ya, barang siapa yang makan, makan apa aja, bukan makan nasi aja ya. Ini mungkin kita kalau orang Indonesia itu kalau makan tuh diidentikan dengan nasi nasi aja. Kalau bilang dia udah makan bakso, makan ayam, makan kolak, tanya udah makan belum? Belum. Itu dia sebagai kita udah bisa. Dia udah makan banyak, makan nasi, makan. Tapi kalau belum makan nasi katanya, saya belum makan. Itulah udah bisa. Ya, barang siapa yang makan apa aja? Makan kolak, makan ayam, apa aja. Ya, campur minum, Bu. Minum, campur minum. Kita makanan. Barang siapa yang makan, kemudian dia mengucapkan tadi doa tadi itu, alhamdulillah, di sana kita katakan doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Masya Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita disebabkan apa? Kita baca doa tadi. Mudah nggak, Bu? Kita baca doa habis makan, habis itu Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Subhanallah. Ini adalah amalan yang insya Allah semua kita bisa melakukannya. Karena apa? Ringan. Jadi ini setiap hari kita makan setiap hari. Ya mungkin berat. Karena kita tadi lemah, karena apa? Suka syukur. Terkadang apalagi kalau kita makan makanan yang lezat, yang misalkan kesukaan kita, mungkin lupa. Habis makan, dan itu langsung tidak lupa baca doa. Padahal kalau kita baca doa, sabar aja baca doa. Insya Allah berikan kita keutamaan ya kan. Allah ampun dosa-dosa kita yang telah lalu.
Jadi sebab ternyata ini salah satu sebab ketika kita baca doa setelah makan itu sebab bisa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa telah lalu, karena kita kedepannya belum tahu, tapi dosa yang telah lalu itu sudah pasti ada. Nah, tapi inilah Allah ampun dosa-dosa kita disebabkan kita membaca doa. Itu amalan yang kedua. Pertama tadi membaca doa setelah wudu, yang kedua membaca doa setelah makan, yang ketiga keutamaan membaca ayat kursi. Sudah baca semua ayat kursi? Ya, alhamdulillah. Ini ringan semua amal. Kenapa? Tadi kan kita bilang amalannya ringan, akan tetapi keutamanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan membaca ayat kursi. Apa keutamaan membaca ayat kursi? Ada tiga tempat kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Maksudnya ada tiga waktu. Yang pertama, ketika pagi yang pertama, ini ketika subuh seperti ini, nah kita baca ayat kursi bu, jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa keutamanya? Idza qara'ha qudwatan ujrat minna hatta tumsi, wa idza qara'ha hina tumsi ujrat minna hatta tusbih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari seperti ini, maka Allah akan lindungi dia, Allah akan jaga dia dari berbagai macam kejahatan, berbagai macam yang tidak kita inginkan dari kejahatan-kejahatan sampai sore. Insyaallah. Dan wa idza qara'ha hina tumsi, barang siapa yang membacanya ketika sore hari, maka Allah akan jaga dia dari berbagai macam kejahatan, dari berbagai macam yang dia tidak inginkan sampai subuh hari. Luar biasa jemaah. Kita baca kursi ya di pagi hari, Allah lindungi kita, Allah jaga kita, Allah jamin keamanan diri kita. Subhanallah. Ya, ini adalah salah satu nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita jemaah. Kita baca kursi, Allah lindungi, Allah jaga kita dari berbagai macam kejahatan mungkin. Ya di jalan kita mungkin kecelakaan atau dirampok atau di apalah yang kita nggak inginkan. Allah jaga kita. Dengan kita apa? Baca ayat kursi. Ya, ini harus dihafalkan, ayat kursi wajib dihafalkan semuanya. Ya, itu pertama, membaca di waktu pagi dan petang. Yang kedua, membaca sebelum tidur. Sebelum tidur nih, kita baca ayat kursi dulu, jangan langsung tidur. Baca kursi dulu, usahakan, dipaksakan diri untuk bisa membaca kursi. Apa utamanya? Ini ada kisah tersendiri. Nanti kita akan sebutkan siapa sih yang menyuruh kita membaca ayat kursi ini, siapa gitu. Nanti kita akan tahu. Dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Hurairah itu diberi amanah oleh Nabi SAW untuk menjaga harta zakat, untuk menjaga zakat. Ketika sedang menjaga zakat, ada orang pencuri zakat. Diambil zakatnya, ditangkap sama Abu Hurairah. Siapa kamu? Saya akan ajukan kamu kepada Nabi SAW, kata Abu Hurairah. Kata orang ini, tolong lepaskan saya, saya ini orang yang sangat membutuhkan. Saya keluarga saya dibutuhkan. Melihatlah orangnya, akhirnya Abu Hurairah kasihan, pergilah sana, ambillah. Besok malam datang lagi dia, curi lagi, kata zakatnya. Ditangkap lagi. Sama, melihat juga. Tolong lepaskan saya butuh makanan, saya butuh. Akhirnya kasihan, lepaskan lagi. Malam ketiganya datang lagi dia, mencuri lagi dia. Masya Allah, berbiasa orang. Dari kasih bahasa itu kasih hati minta jantung begini ya. Melihat lagi dia, akhirnya enggak. Saya akan laporkan kepada Rasulullah. Kata orang ini, tolong lepaskan saya. Kalau kamu melepaskan saya akan ajarkan kamu doa. Saya ajarkan kamu satu doa. Kalau kamu hafal doa ini sebelum tidur, kata orang ini, kamu tidak akan diganggu oleh setan sampai subuh hari. Diajarkan apa doanya? Nanti baca ayat kursi. Kamu baca ayat kursi sebelum tidur, maka setan akan berani ganggu kamu sampai subuh. Ya, dilepaskan sama Allah, pergilah sama. Baru keesokan paginya ceritalah Abu Hurairah kepada Nabi SAW. Diceritakan semua kejadian-kejadiannya. Ditanya sama Nabi SAW, tahukah kamu siapa itu? Enggak tahu ya Rasulullah. Itu siapa? Itu adalah setan. Setan ternyata.
setan. Nah, sebenarnya sesungguhnya setan itu aslinya apa? Sesungguhnya setan itu aslinya pendusta, bohong. Tapi ketika itu dia jujur. Ketika itu dia jujur. Dan ketika setan bilang kamu baca ayat kursi sebelum tidur, maka setan akan mengganggu kamu sampai subuh, itu benar. Jadi siapa yang bilang yang menyuruh kita baca kursi siapa? Setan sendiri, musuh kita sendiri. Masya Allah. Jadi kisahnya juga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya ternyata setan itu bisa menjelma, bisa berubah menjadi manusia juga bisa berubah dari ular, kalajengking, bisa berubah. Gondrowo katanya ya. Itu benaran ada itu. Karena setan itu bisa berubah bentuk. Nah, jadi barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan jaga. Allah akan lindungi kita dari berbagai macam, terutama setan tadi ya mungkin dari santet, sihir dan macam sebagainya. Allah jaga kita sampai subuh. Ini yang bilang langsung setan, rekomendasikan oleh setan langsung. Bukan yang bilang mungkin kalau Pak Kiai bilang mungkin siapa Pak Kiai? Ini setan langsung musuh kita yang setiap hari kita peranglah bersamanya. Ya ini, Masya Allah. Yang kedua, yang ketiga, waktunya ketika membacanya setiap setelah 5 waktu. Setiap setelah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah ini baca ayat kursi setelah habis sholat. Kapan bacanya? Ketika Assalamualaikum, habis itu istighfar kita 3 kali. Habis itu Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarak kaya, jazza habis itu la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa alhamdulillahi wa ala kulli syai'in qadir. Nah baru subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa alhamdulillahi wa ala kulli syai'in qadir. Nah baru baca kursi. Seperti itu terus setiap habis salat. Apa utamanya? Kata dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi fi dubur kulli salatil maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai salat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, enggak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Para ulama mengatakan maksudnya simpel seperti ini. Kalau dia mati, masuk surga. Itu aja. Kalau dia masuk surga, kalau dia mati, masuk surga. Insya Allah. Luar biasa. Kita di awal-awal berikan apa? Kita jaminan untuk surga. Barang siapa yang setiap 5 waktu sholatnya dia membaca ayat kursi, kemudian dia meninggal, dia masuk surga jemaah. Sedangkan nanti ketika itu cuma 2 pilihan, kalau neraka surga, kalau neraka surga. Nah ini Allah berikan kita amalan yang ringan. Kalau kita membacanya setiap selesai 5 waktu, Allah jadikan kita surga ketika kita meninggal. Mudah aja, sangat mudah sekali. Insya Allah semua kita bisa menang. Jadi kapan jawab menjadi pagi petang, habis itu ketika sebelum tidur, habis itu ya ini masih subuh loh, masih subuh maksudnya semangatnya Insya Allah masih subuh. Kalau sore-sore mungkin kan udah mungkin ini nanti buka puasa pakai apa, pakai ini dalam ribut kan orang tua juga mungkin itu udah mulai agak sedikit. Ini masih subuh, masih saja disemangatkan kita sama-sama. Maksudnya semangat. Nah itu, ini amalan keutamaan membaca ayat kursi di 3 waktu, ya. Allah berikan kita keutamaan. Insya Allah semua kita bisa melakukannya. Yang terakhir, karena kita terbatas waktu. Terakhir adalah dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Kalimatani khafifatani 'ala lisani, thaqilatani fil mizan, habibatani 'ala rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil 'azim." Jemaah Allah SWT, ada dua kalimat
yang ringan di mulut, yang ringan di lisan, akan tetapi timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah cintai kalimat itu. Berarti kan amalannya bisa memberatkan timbangan, kemudian Allah cintai kalimat itu. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini adalah zikir yang Allah cintai dan bisa memberatkan timbangan kita. Insya Allah ini utamanya apa? Jadi utamanya apa? Memberatkan timbangan ketika di akhirat. Karena kita membutuhkan amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan. Karena orang kalau timbangannya nanti di akhirat itu berat daripada amalan jeleknya, maka dia akan selamat. Akan tetapi kalau amalan timbangan keburukannya lebih berat daripada amalannya, maka dia akan celaka. Nah, salah satu yang bisa menyebabkan amalan kita nanti timbangannya berat di akhirat, cara ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini mudah. Zikir ini mudah kita lakukan di mana saja kita berada. Kayak ibu mungkin lagi masak, ya, lagi setrika baju, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Kayak bapak mau ke masjid, di mana saja lagi yang motor, mudah sekali. Kita di mana saja bisa menafaskannya dan kita terus mendapatkan pahala. Allah cintai kita. Maaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah amalan-amalan yang ringan akan tetapi keutamanya besar di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita ulang dari awal ya, apa saja tadi amalan yang bisa amalan yang ringan akan tetapi keutamanya besar. Yang pertama membaca doa setelah makan, setelah wudu. Yang kedua membaca doa setelah makan. Kemudian membaca ayat kursi 3 waktu. Tidur pagi sore dan 5 waktu. Yang terakhir adalah membaca zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Cukup sampai di sini untuk pertemuan kita pada subuh ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Taala senantiasa memberikan kita taufik untuk senantiasa bisa melakukan pengamatan ini, ya, dan memberikan kita kemudahan untuk beribadah kepadanya di bulan Ramadan ini terutama. Dan semoga Allah Taala memasukkan kita semua dalam surganya dan menjauhkan kita dan menjauhkan kita dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.